penuh harapan Ibu, kalian dalam suasana sehat-sehat semuanya. Sehingga di pagi hari ini kamu dapat mengikuti pembelajaran fisika kembali. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang peralatan dan konsumsi energi listrik, di mana dalam materi itu kita belajar sumber-sumber daripada arus listrik searah, peralatan listrik yang menggunakan arus searah, demikian juga dengan energi dan daya listrik. Pada pagi hari ini kita mempelajari listrik statis, di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mengharapkan setelah mempelajari pelajaran ini, anak-anak dapat menjelaskan listrik statis dan besaran-besaran listrik statis. Listrik ada dua macam, yaitu listrik dinamis dan listrik statis. Listrik dinamis adalah listrik yang mempelajari muatan yang mengalir, seperti yang sudah kita pelajari pada hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Listrik statis adalah listrik yang mempelajari muatan yang diam. Contoh, ketika rambut kering digosok dengan sisir plastik, kemudian sisir itu didekatkan pada potongan-potongan kertas, maka potongan-potongan kertas tersebut tertarik oleh sisir plastik. Pada materi ini juga mempelajari besaran-besaran listrik statik, yaitu 1. Muatan listrik. Terdapat dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Benda yang bermuatan positif jika kekurangan elektron, sedangkan benda bermuatan negatif jika kelebihan elektron. Benda dikatakan netral jika mempunyai jumlah muatan positif yang sama dengan jumlah muatan negatif. Jika muatan sejenis saling berdekatan, terjadi tolak-menolak dan muatan listrik tak sejenis akan tarik-menarik. Satuan muatan listrik dalam satuan internasional adalah coulomb. Satu coulomb adalah sejumlah muatan yang mengalir dalam suatu penampang kawat dalam 1 sekon ketika arus 1 ampere melewati kawat tersebut. Kedua, gaya coulomb. Gaya listrik antara dua muatan disebut dengan gaya coulomb. Hukum Coulomb menyatakan gaya tarik atau gaya tolak antara dua benda yang bermuatan sebanding dengan besar muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Secara matematis, hukum Coulomb dinyatakan sebagai berikut. E vakum sama dengan K dikali Q1 Q2 dibagi dengan R kuadrat. Atau E vakum sama dengan 1/4 pi epsilon 0 kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Keterangannya, E vakum adalah gaya Coulomb di ruang hampa udara, satuannya Newton, Q1, Q2 muatan listrik, satuannya Coulomb, K adalah tetapan Coulomb yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa udara yang besarnya 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Persamaan Coulomb di atas berlaku jika muatan berada di udara atau ruang vakum atau hampa udara. Apabila muatan berada pada suatu bahan, maka persamaan gaya Coulomb menjadi F bahan sama dengan 1 per pi epsilon dikali Q1 Q2 dibagi R kuadrat, dengan epsilon adalah K dikali dengan epsilon 0 atau epsilon sama dengan epsilon 0 dikali epsilon R, atau F bahan sama dengan F vakum dibagi dengan si K. Keterangan F bahan adalah gaya Coulomb di dalam suatu bahan yang satuannya Newton. Epsilon adalah permitivitas bahan, satuannya Coulomb kuadrat dibagi dengan Newton meter kuadrat. K
K adalah konstanta dieelektrik atau permitivitas relatif bahan. Hukum Coulomb merupakan besaran vektor, maka jika ada lebih dari 2 muatan listrik, gaya Coulomb pada suatu muatan titik merupakan jumlah vektor dari gaya-gaya yang ditimbulkan antara 2 muatan yang berdekatan, seperti pada gambar 23 halaman 33, di mana pada gambar tersebut ada 3 buah muatan listrik, yaitu Q1, Q2, dan Q3, yang terletak pada sudut-sudut sebuah segitiga. Muatan Q3 didorong oleh muatan Q1, dan ditarik oleh muatan Q2, sehingga resultan atau jumlah gaya yang bekerja pada muatan Q3 adalah F3 kuadrat sama dengan F31 kuadrat ditambah F32 kuadrat ditambah 2F31 F32 kosinus alfa. Besaran ketiga adalah kuat medan listrik. Medan listrik adalah ruang atau daerah di sekitar muatan listrik yang dapat mempengaruhi atau menarik atau menolak muatan listrik lain yang berada di daerah itu. Benda bermuatan listrik yang menghasilkan medan listrik disebut muatan sumber. Sementara itu, muatan yang diletakkan dalam pengaruh medan listrik disebut muatan uji. Arah medan listrik adalah radial keluar dari muatan sumber positif dan radial masuk menuju ke muatan sumber negatif, seperti yang ditunjukkan pada gambar 24 halaman 34 buku fisika paket. Intensitas atau besar kecilnya medan listrik dinyatakan dengan kuat medan listrik yang didefinisikan sebagai hasil bagi gaya listrik yang bekerja pada suatu muatan uji dengan besar muatan uji tersebut. Secara matematis dirumuskan E sama dengan F dibagi Q0 atau E sama dengan K dikali Q dibagi R pangkat 2 atau E sama dengan 1/4 Pi epsilon 0 dikali Q dibagi R pangkat 2. Sebagai keterangan, E itu adalah kuat medan listrik, satuannya Newton per Coulomb, R adalah jarak titik ke suatu sumber medan listrik, satuannya meter, Q adalah muatan sumber yang satuannya Coulomb, Q0 adalah muatan uji, satuannya Coulomb. Medan listrik termasuk besaran vektor, sehingga kuat medan listrik oleh beberapa muatan sumber titik adalah jumlah vektor dari kuat medan listrik oleh tiap-tiap muatan sumber, seperti gambar 25 halaman 35. Hukum keempat, hukum Gauss. Carl Friedrich Gauss menurunkan hukumnya berdasarkan pada konsep garis-garis medan listrik. Sebelum menuju persamaan hukum Gauss, kita bahas terlebih dahulu flux listrik. Flux listrik adalah besaran yang menyatakan banyaknya garis medan listrik yang menembus tegak lurus permukaan tertutup, seperti yang ditunjukkan pada gambar 26A dan 26B halaman 36. Hukum Gauss berbunyi sebagai berikut. Jumlah seluruh garis medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu. Secara matematis, hukum Gauss ditulis dengan persamaan berikut. Flux sama dengan E dikali A kosinus theta sama dengan Q dibagi dengan epsilon 0. Keterangan, flux itu biasanya disimbolkan dengan Pc, yang artinya jumlah garis medan listrik, satuannya Weber, atau Newton meter kuadrat dibagi Coulomb. E adalah kuat medan listrik pada permukaan tertutup yang satuannya Newton per Coulomb. Hukum Gauss digunakan untuk menentukan kuat medan listrik pada benda bermuatan listrik seperti pada konduktor 2 keping sejajar, konduktor bola pejam, dan pada kulit bola. Pada konduktor 2 keping sejajar, tiap keping diberi muatan sama besar, tetapi berlawanan jenis. Maka di antara keping timbul kuat medan listrik yang arahnya dari muatan positif ke negatif. Berdasarkan hukum Gauss, flux listrik sama dengan E kali A kosinus theta sama dengan Q dibagi epsilon 0, dengan theta adalah 0 derajat, maka diperoleh persamaan kuat medan listrik di antara kedua keping adalah E sama dengan Q dibagi A dikali epsilon 0 sama dengan sigma dibagi epsilon 0. Sedangkan di luar keping kuat medan listrik sama dengan 0 karena tidak ada muatan listrik. Keterangan,
Sigma adalah rapat muatan listrik, satuannya coulomb per meter kuadrat. Q adalah muatan listrik yang satuannya coulomb, sedangkan A adalah luas keping, satuannya meter kuadrat. Persamaan kuat medan listrik pada konduktor bola pejal dan pada kulit bola bermuatan dapat dibaca dalam buku fisika paket pada tabel 22 halaman 37. Sebagai kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah listrik statik adalah listrik yang mempelajari muatan yang diam. Contohnya, sisir digosok pada rambut, kemudian kita dekatkan kepada potongan-potongan kertas kecil, maka potongan kertas tersebut menempel pada si sisir plastik. Besaran-besaran yang terdapat pada listrik statik tadi ada kita pelajari 4, yaitu 1. Muatan listrik, kedua gaya coulomb, ketiga kuat medan listrik, keempat flux listrik yang didasarkan pada hukum Gauss. Kedua besaran yang lain minggu depan kita pelajari, yaitu energi potensial listrik dan potensial listrik. Maka anak-anak kami harapkan pelajari di rumah untuk pembelajaran berikutnya. Dan sampai di sini dulu pertemuan kita untuk kali ini. Dan Ibu mengharapkan tetap jaga kesehatan supaya minggu depan kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat.